mahasiswa Universitas Sarjana Wisata Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mewawancarai pemilik kelontong yang ada di Jalan Barat. Mari kita lihat. Clap. Selamat malam Mas, perkenalkan saya Abram Barbanurea dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wisata Mahasiswa. Saya mau mewawancarai Masnya yang berhubungan dengan tugas mata kuliah pengantar bisnis, yaitu observasi UMKM. Silakan Mas. Untuk lebih lanjutnya, saya berbicara dengan Mas siapa? Panggil saya Mas Jo. Mas Jo. Ya. Oh iya Mas Jo. Saya mau bertanya, apa sih latar belakang Mas Jo mendirikan warung kelontong ini di daerah Jalan Babaran ini? Untuk saya pribadi, itu saya melihat peluang bahwasan di sini cukup ramai walaupun lagi situasi Covid. Nah, maka dari situ saya melihat di daerah sini memang ada beberapa warung kelontong juga. Cuman mereka nggak berani untuk open 24 jam. Mungkin karena kekurangan karyawan atau apa yang mereka pertimbangkan, saya juga tidak tahu. Nah, dan juga apalagi sekarang Indomaret kan tutup sampai jam 10. Nah, saya mengambil peluang di situ, ngontrak di sini, buka warung kelontong, dan areanya cukup ramai. Oh, berarti Masnya buka warung kelontong ini tiap hari buka 24 jam? Ya, tiap hari. Berarti untuk masalah karyawannya, Masnya memiliki karyawan berapa banyak? Kalau untuk karyawan, saya punya 2 orang karyawan dan saya sendiri ikut kerja di sini untuk jaga tokonya. Jadi total kami yang kerja di sini itu ada 3 orang sama saya sendiri dan dibagi dalam 8 shift untuk setiap harinya. 8 jam jadi 3 shift. Berarti 8 jam 3 shift ya? Dengan 24 jam. Ya. Terus kalau untuk dari persediaan stok untuk warung sendiri itu sekiranya bagaimana Mas Jo? Persediaan stok, kami punya langganan di toko grosir dan juga bekerjasama dengan beberapa sales untuk persediaan makanan dan minuman. Nah, yang jelas untuk stok barangnya ada di, kami punya tempat penyimpanan juga di belakang. Nah, jadi nggak ada istilah kehabisan barang. Nah, ketika pelanggan datang itu barangnya habis, itu nggak ada, karena kita menyediakan stok di belakang. Dan stok itu sendiri kami ambil di grosir. Berarti untuk stok berarti bisa dibilang ready terus berarti? Ya, ready terus. Kalau untuk apa Mas Jo, udah berapa lama sih berjalannya usaha ini? Usaha ini sendiri saya rintis dari bulan Januari 2020. Nah, sekarang udah pas 1 tahun lah. Berarti awal 2020 sampai dengan sekarang ya Mas? Iya. Untuk penghasilan per hari atau per bulan, omset kira-kira gimana Mas? Kalau untuk harian itu sekarang saya ambil rata-ratanya di 1 hari itu 5 juta udah dapat 5 juta. Paling rendah itu 4.500.000. Oh, itu omset ya? Itu untuk harian. Bisa dikalikan aja untuk bulanannya berapa, namun itu belum masuk di laba bersih. Berarti untuk dari Mas Jo sendiri, apa tidak ada rencana untuk membuka warung lagi di daerah-daerah lainnya gitu? Sebetulnya saya memang punya rencana, namun untuk sekarang ini saya masih fokus ini. Apabila ini nanti sudah berjalan lancar dan udah stabil, tentunya ketika wabah Covid ini udah hilang, di situ bisa kita lihat udah stabil dan angka untuk hariannya itu berapa penghasilannya, baru saya coba untuk cari usaha lain di tempat lain itu maksudnya. Nah, terus begini Mas, kalau untuk selama pandemi Covid kemarin itu bagaimana Mas? Apakah sangat berpengaruh ke pemasukan warung ini sendiri atau bagaimana kira-kira? Kalau untuk wabah Covid ini yang jelas ada pengaruhnya, khususnya untuk langganan, untuk para pelanggan itu berkurang. Nah, dari situ pemasukannya juga berkurang.
Nah, saya mendirikan ini kan sebelum COVID, sekitar bulan Januari, ya, memang bulan Januari. Dan itu sebelum COVID, dan itu pendapatan saya untuk satu hari bisa mencapai 6 sampai 7 juta. Nah, kalau itu kan mahasiswa masih ada di sini, dan untuk target pelanggan utama kan selain masyarakat di sini yang mahasiswa juga sebagian besar. Nah, jadi pas COVID ini, selain karena mahasiswa juga sudah banyak yang pulang, dan juga mungkin karena social distancing atau aturan-aturan yang ada, sehingga banyak pelanggan yang hilang atau lari. Jadi itu ngaruh sama pendapatan saya sekarang kan berkurang untuk saat wabah COVID ini. Lah. Berarti dengan berpengaruhnya pemasukan masnya karena COVID kemarin, berarti bisa dibilang kalau target masnya sendiri itu adalah mahasiswa berarti ya mas? Ya, sebagian besar mahasiswa. Karena di sini kan bisa dibilang lingkungan kos-kosan. Untuk masyarakat aslinya ya agak sedikit lah dibandingkan mahasiswa yang ngekos sama yang ngontrak sini. Kalau untuk masalah keamanan kira-kira mas, karena kan masnya ini buka kan 24 jam. Apalagi yang kita tahu kan ibaratnya Jogja kadang saat tengah malam sering ada ya seperti tindakan-tindakan kriminal dari anak-anak keliti ataupun begal. Ya menurut selama masnya berjalan 1 tahun ini ada nggak yang ibaratnya seperti tindakan kriminal yang seperti itu terjadi selama ini? Untuk tindakan kriminal itu sendiri ya syukurlah sampai sekarang masih aman-aman aja. Selain karena kawasan ini rame, kan jalur ini 24 jam juga pasti banyak kendaraan yang lewat gitu kan. Selain itu juga ada juga warung makan yang buka 24 jam di depan, dan banyak yang nongkrong di situ. Jadi bisa dibilang rame lah. Jadi untuk keamanannya ya bisa dijamin aman. Nah, belum ada pernah kejadian yang seperti itu. Ya, sekian wawancara dari saya Pak. Ya, terima kasih sekian wawancara dan tugas konservasi pada malam hari ini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Salam.